Bersama saya Bangun MT Manado dalam berita terkini, liputan khusus untuk Anda. Duka dan tanda tanya besar dirasakan orang tua kadet program Diploma 3 Universitas Pertahanan Republik Indonesia Unhan RI. Setelah 3 tahun menempuh pendidikan vokasi dengan sistem asrama dan pembinaan semi-militer, putra-putri mereka dilantik menjadi prajurit TNI dengan pangkat Sersan II Serda golongan Bintara. Pangkat Serda tersebut setara dengan lulusan sekolah calon Bintara secabat TNI reguler yang masa pendidikan hanya 5-6 bulan. Hal ini memicu keprihatinan karena seluruh biaya hidup kadet D3 Unhan ditanggung penuh oleh negara. Bapak Martin Halitik, orang tua mahasiswa Fakultas Vokasi Pertahanan Unhan di Atambua, menyoroti hal tersebut Sabtu tanggal 3 Mei tahun 2026. Ia mengapresiasi manfaat besar Unhan, terutama pembiayaan penuh pemerintah dan pembentukan karakter mahasiswa yang dinilai lebih unggul dibanding universitas umum. Anak kami digembleng pagi siang malam. Disiplin, mental, dan nasionalisme mereka ditempa. Sebagai orang tua, kami bangga. Negara hadir penuh membiayai, ujar Martin. Namun, ia mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait status lulusan. Menurutnya, pengangkatan lulusan D3 Unhan sebagai Bintara dengan pangkat Serda yang setara golongan 2 APNS, belum sepadan dengan pengorbanan 3 tahun pendidikan dan besarnya investasi negara. Anak-anak kami 3 tahun dipisah dari keluarga. Dibina seperti militer, tapi lulusnya disamakan dengan yang sekolah 5 bulan di Secaba. Rasanya kurang adil. Usaha dan biaya negara yang besar seolah belum dihargai setimpal, tegasnya. Martin berharap pihak Rektorat Unhan, Kementerian Pertahanan, dan Mabes TNI dapat memperjuangkan skema karir yang lebih berkeadilan. Ia mengusulkan agar lulusan D3 Unhan mendapat pengakuan jenjang yang lebih tinggi, setara dengan perwira pertama golongan 3A, sesuai dengan kualifikasi vokasi dan lama pendidikan yang telah ditempuh. Kami tidak minta diistimewakan. Kami hanya minta dihargai sesuai kualitas pendidikan. Kalau memang Unhan kampus bela negara unggulan, harusnya lulusannya juga punya jalur karir yang unggul, pungkas Martin. Ya, kebetulan anak saya juga berkuliah di situ. Dan saya sebagai orang tua, saya sangat memberikan apresiasi kepada pemerintah. Terkhusus waktu itu zamannya Bapak Presiden sekarang, Bapak Prabowo Subianto, pada zaman itu sebagai Menteri Pertahanan, sebagai seorang penggagas dalam pembentukan Universitas Vokasi Benboy ini Bapak. Saya mau katakan bahwa sangat membantu kami orang tua karena di dalam proses perkuliahan itu segala biaya ditanggung oleh pemerintah. Jadi kami sebagai orang tua sangat terbantu sekali terkait dengan biaya anak-anak. Kami orang tua sudah tidak terbeban lagi karena sudah ditanggung pemerintah. Yang kedua terkait dengan pembentukan karakter mental mereka sangat bagus karena kalau kami mau bandingkan dengan universitas-universitas umum, yang didapatkan anak-anak kami itu sangat berbeda dengan universitas umum. Jadi kami sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah dalam hal ini untuk pembentukan Universitas Pertahanan yang terbentuk di Belu ini. Kami sangat bangga dengan program pemerintah ini Bapak. Kami sangat bangga dengan program pemerintah ini karena menciptakan generasi yang merupakan calon-calon pemimpin masa depan, terkhusus bagi anak-anak kami di Indonesia Timur, terkhusus di NTT. Karena kenapa saya bilang itu? Karena mayoritas sebagai mahasiswa yang masuk di sana itu Bapak, kebanyakan mahasiswa dari Kepulauan Timur. Dalam hal ini Belu, Belu yaitu Atambua, Keva, Malaka, Soe.
Dan sebagian kecilnya itu tersebar di Kabupaten Kupang, Rotendao. Jadi ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami orang tua di wilayah Nusa Tenggara Timur karena program Bapak Presiden ini. Nah, satu hal yang sebagai orang tua kami ingin sampaikan bahwa program ini sangat bagus dalam mendidik anak-anak kurang lebih 3 tahun, Bapak. Mereka menuntut ilmu di sana dengan sebuah komitmen bahwa ketika anak-anak itu sudah menyelesaikan pendidikan, mereka itu difokuskan menjadi TNI. Dan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami masyarakat NTT. Namun satu hal yang kami orang tua ingin sampaikan bahwa dalam penerapan yang terjadi kurang lebih 2 angkatan itu, Bapak, ternyata dalam proses pengangkatan sebagai TNI itu mereka masih diangkat dengan status sebagai bintara, yaitu sersan 2. Nah, kalau misalnya kami mau kaitkan ini sebagai satu realita yang berkaitan dengan fakultas umum atau sipil, kan kalau misalnya di Atambua Benboy ini dia D3, kalau dihentar ke sipil, Bapak, kan paling tidak dia itu kalau misalnya dihentar ke PNS kan dia itu golongan 2D, Bapak, 2C, Bapak, bukan 2A lagi. Tapi kalau misalnya kita lihat ke posisi di TNI yang terjadi kepada teman-teman angkatan 1-2 itu, mereka kan masih diangkat dengan jenjangnya sebagai bintara. Dalam hal ini sersan 2. Sersan 2, tamtama atau bintara. Kalau misalnya sersan 2 ini setarakan ke sipil, berarti itu masih golongan 2A, Bapak. Siap. Nah, dalam hal ini kami sebagai orang tua kami berpikir begini. Perjuangan anak-anak kurang lebih 3 tahun dalam menuntut ilmu, itu kan kualifikasi pendidikannya kan pasti sudah berbeda dengan jenjang SMA, kan, Bapak? Siap. Nah, sudah berbeda dari sisi kualifikasi pendidikan. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi anggaran, kan pemerintah sudah gelontarkan biaya sekian besar untuk anak-anak berjalan kurang lebih 3 tahun. Dari biaya pendidikan sampai biaya wisuda pun pemerintah yang tanggung semua. Yep. Kalau misalnya tetap disetarakan dengan SMA, mau dibilang pemerintah rugi, Bapak. Saya secara pribadi mau dibilang pemerintah rugi. Karena kalau misalnya itu diprioritaskan, ya tidak perlulah. Untuk apa belajar selama 3 tahun, selama itu disetarakan dengan SMA. Jadi harapan kami sebagai orang tua, disinilah mungkin dari pihak universitas bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, mungkin dengan Panglima ABRI, atau instansi-instansi yang terkait itu bisa menciptakan sebuah peluang untuk bisa anak-anak ini bisa mendapatkan alih jenjang sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka, Bapak. Karena kalau kita lihat kenyataan yang ada itu, Bapak, kan yang namanya taruna itu pasti selesai itu pasti diangkat dengan golongan 3A. Kalau di kemiliteran, Polri sama TNI itu perwira, bukan lagi bintara, Bapak. Dengan Bapak Martin Hailiti. Saya asal dari Pulau Rote. Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari Rektorat Unhan RI, Kemhan, dan Mabes TNI terkait skema pembinaan karir lulusan D3. Prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah dikedepankan sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Bersama saya, Bangun MT Manalu dalam program Berita Hari Ini, melaporkan untuk Anda.